Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlix Fendri dengan NIM 120802 12898. Saya mahasiswa program studi Agroteknologi 2B Fakultas Pertanian Universitas Islam Negeri Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari perkuliahan genetika yang berjudul transkripsi. Langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini bisa kita lihat transkripsi. Transkripsi itu adalah proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Jadi kalau misalnya ditanya transkripsi itu apa sih? Transkripsi itu ialah penyalinan kode genetik. Yang kode genetik itu adalah DNA yang menghasilkan molekul RNA. Terus transkripsi ini merupakan proses yang mengawali ekspresi sifat-sifat genetik yang nantinya akan muncul sebagai fenotip. Dari proses di sini ada proses transkripsi melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama itu ada inisiasi, yang kedua ada elongasi, yang ketiga ada terminasi. Selanjutnya kita lihat di sini ada molekul RNA yang disintesis dalam proses transkripsi dapat dibedakan menjadi 3 molekul RNA. Salah satu antaranya itu adalah yang pertama mRNA. mRNA ini adalah RNA yang merupakan salinan kode-kode genetik pada DNA yang dalam proses selanjutnya atau proses translasi akan diterjemahkan menjadi urutan asam-asam amino yang menyusun suatu protein tertentu. Terus yang kedua di sini ada tRNA. tRNA ini adalah RNA yang berperan membawa asam-asam amino yang spesifik yang akan digabungkan dalam proses sintesis protein. Yang ketiga di sini kita bisa lihat ada rRNA. Apa sih itu rRNA? Ialah RNA yang digunakan untuk menyusun ribosom. Selanjutnya di sini bisa kita lihat tahapan transkripsi. Tahapan transkripsi ini pertama adalah inisiasi. Faktor yang mengendalikan transkripsi menempel pada bagian promoter. Promoter itu bisa dilihat di pada gambar ini yang di sebelah kiri. Warna biru ini dari DNA, sedang ini yang warna hijau ini promoternya sampai sebelum start point. Start point yang ini, garis kecil ini, mulai dari proses transkripsinya ini. Baru yang biru tua ini hasil dari transkripsi tersebut. Yang dimana pada tata box ini terdapat protein TF2D yang menempel. Baru nanti di proses inisiasi yang kedua ini ada namanya TF2H dan DNA heliase akan membuka rantai helix pada ganda DNA. Dan pada penempelan enzim RNA akan menyebabkan promoter yang terbuka. Terus di sini bisa lihat di gambar yang kedua ini, inisiasi itu ada 2 jenis. Yang itu pertama ada prokariot, yang dimana nama ininya ya bisa dilihat di sini, namanya Cryptobox. Sedangkan yang di bawah ini nama eukaryotic promoter site. Yang ininya bisa dilihat tata box, cuman hanya beda penamaan saja, prosesnya sama saja. Selanjutnya bisa kita lihat di sini yaitu tahapan yang kedua itu namanya elongasi, yang dimana proses perpanjangan namanya. RNA polimerase itu enzim yang membaca DNA template dan memulai melakukan pengaitan nukleotida yang komplementer dengan cetakannya. Bisa dilihat di sini pada gambarnya yang berbentuk kayak segitiga ini, itu namanya RNA polimerase, yang tadi nama enzim polimerase. Sedangkan yang di bawah ini namanya untaian cetakan DNA. Dan yang atas ini tentunya namanya uncoding, ada namanya uncoding. Yang bisa dilihat di sini pengikatan nukleotida yang komplementer yang berpasang-pasangan. Nah, tentunya ini yang disebut dengan RNA-nya ya. RNA nukleotida RNA.
Bisa dilihat juga dari sini dari 5 adsen sampai 3 adsen ya. Ada perpanjangan RNA itu dari 5 adsen sampai 3 adsen. Pokok intinya dari 5 adsen sampai 3 adsen. Di slide selanjutnya, nah, di slide selanjutnya ini bisa kita lihat juga. Ini tahapan lengkapnya ya, mulai dari inisiasi sampai elongasi sampai terminasi. Bisa dilihat sini awal mulai itu di sini ada prometernya. Lalu di sini tempat RNA, enzim RNA polimerase-nya, titik awal mulainya. Lalu ke DNA gen, baru terminasi dan titik terminal. Nah, langsung kita lihat ke proses tahapan yang pertama, inisiasi. Yang dimana DNA akan terbuka, yang akan masuki start point tadi namanya. Lalu akan menuju ke untaian cabangan DNA. Lalu kita lihat lagi yang di bawahnya, elongasi, akan melakukan perpanjangan RNA tadi ya. Akan ke sini, lalu dari 5 adsen sampai ke 3 adsen akan perpanjangan yang membentuk enzim RNA. Baru akan yang terakhir terminasi, tahapan terminasi. Enzim RNA polimerase tadi akan keluar ke atas dan akan membentuk hasilnya nih, hasil dari transkripsinya. RNA hasil transkripsi dari 5 adsen sampai 3 adsen. Lalu kita lanjutkan di sini proses terbentuknya mRNA. Tapi sebelum kita masuk itu, aku mau membahas tahapan terminasi yang ketiga tadi, yaitu RNA polimerase terlepas dari DNA template-nya akan membentuk RNA hasil transkripsi. DNA yang melalui proses transkripsi tadi akan menjadi banyak sekali RNA seperti mRNA, tRNA, srRNA, snNA, miRA, dan siRNA. Namun yang akan diproses ke translasi protein, yaitu mRNA, akan diproses menjadi translasi protein, lalu ke proses jalur biokimia dan menjadi fenotipe. Baru kita di sini membahas tentang proses terbentuknya mRNA. Dan di sini bisa dilihat di gambar exon, ada intron, lalu sini ada DNA. Ini DNA-nya, hasil DNA. Yang biru muda ini intronnya. Exon ini yaitu kode genetik yang bisa membacanya, baru yang intron ini tidak bisa membaca kodenya. Yang dimana hasil dari transkrip tadi disebut pre-mRNA. Namun sebelum itu RNA hasil dari transkripsi tadi harus menjalani 2 proses lagi sebelum ditranslasikan menjadi protein di ribosom. Yang pertama itu adalah proses RNA splicing, yang dimana intron ini harus dibuang dan akan menyisakan ekson saja. Lalu proses yang kedua itu penambahan molekul guanin. Bisa dilihat sini juga di gambar yang nomor 3 ini. Di 5 adsen akan ditambahkan guanin. Akan ditambahkan guanin, sedangkan di tail ini akan ditambahkan molekul adenin di 3 adsennya. Lalu akan membentuk mRNA yang akan ditranslasikan. Mungkin cukup sekian penjelasan transkripsi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.